Seteru dua organisasi yang sebenarnya memiliki akar yang sama ini tak kunjung meredup, termasuk pula di Jawa Timur. Sebagai provinsi dengan basis massa terbesar bagi PKB maupun PBNU, kobaran konflik kian panas seiring langkah dan sikap para elit kedua kubu. Partai politik. Tapi faktanya hubungan Partai Kebangkitan Bangsa dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama kian keruh. Perseteruan bermula ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang notabene adalah Wakil Ketua DPR RI, membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kekacauan penyelenggaraan haji tahun ini. Sasarannya adalah Kementerian Agama RI yang dipimpin oleh Yakut Holil Kaumas, Menteri Agama yang juga mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Situasi itu kian membara setelah PBNU membentuk tim khusus yang dituding bertujuan mengambil alih partai kalangan Nahdliyin tersebut. Di sisi lain, PBNU justru menuding PKB lah yang sering kali ikut campur urusan internalnya. PKB juga dinilai memutus hubungan dan tak lagi melakukan konsultasi atau sowan ke jajaran struktural PBNU untuk urusan-urusan penting, seperti menentukan dukungan dalam Pilpres. Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur Hikmah Bafakih mengklaim Pansus Haji dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui bidang kesejahteraan rakyat yang kebetulan dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Menurutnya, Pansus Haji dibentuk semata-mata atas dasar konstitusional tanpa adanya kepentingan partai. Masyarakat sendiri yang menyimpulkan itu muncul karena terbentuknya Pansus Haji, pengawasan haji sebetulnya. Bukan dari kami juga. Yang harus diklarifikasi dan dikelirkan adalah Pansus Haji itu bukan Partai Kebangkitan Bangsa. Pansus Haji itu adalah hak konstitusional dari DPR RI dan Gus Muhaimin Iskandar melakukan proses pengawasan, memimpin proses pengawasan dan kontrol waktu itu dalam kapasitas beliau sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang orkestranya, ya, koordinator Kesra. Dan itu memang beliau koordinator di bidang Kesra yang salah satu counterpartnya adalah Kementerian Agama. Nah, jadi orang, masyarakat umum, publik menyimpulkan ke sana gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba kenapa PBNU membentuk tim yang katanya hendak mengkaji ulang hubungan PKB dan PBNU. Satu. Pengajar ilmu politik Universitas Erlangga Irfai Afham menilai keributan terjadi karena syarat unsur politis. Fakta bahwa PBNU dan PKB berseberangan pada Pilpres lalu tak bisa mencegah munculnya opini tersebut. Menurutnya, kedua kubu harus saling mendinginkan suasana jika tak ingin kekacauan ini terus berlangsung dan merembet ke masyarakat. Misalkan ya, salah satu alternatif yang bisa ditawarkan dalam menengahi kekisruhan ini melalui sesepuh NU sendiri untuk apa, dan menegaskan kedua institusi ini itu koridornya di mana sebagai organisasi keagamaan dan sebagai partai politik. Ya, demikian. Pada kenyataannya demikian, karena struktur kalau kita lihat secara sosial budaya di dalam NU itu sangat tegas siapa mengikuti dan sebagainya itu ya, ada mekanisme yang demikian bisa yang memungkinkan itu terjadi. Tapi di satu sisi juga bisa juga berangkat dari kemauan juga di kalangan kedua belah pihak ini, apakah akan cooling down dalam artian ya, atau melalui deal-deal yang diselesaikan secara politik juga. Kalau kita lihat siapa yang harus ngalah, yaitu kedua belah pihak. Saya rasa kalau satu mengalah belum tentu yang satu ngalah, bisa jadi tetap ekspansionis ya, untuk terus ekspansi dan mengambil alih juga. Sementara itu, hingga Rabu sore, pihak PBNU maupun PWNU Jawa Timur belum bersedia dimintai keterangan. Tim Liputan PKB di 2024